Pak Pendeta ini mau bikin gempar nih Pak Pendeta ini. Karena tampilannya Jawa, tapi bahasa Tontembuan. Pak Pendeta ini mau bikin bisa gempar. Pak Jai. Pak Pendeta ini mau bikin gempar. Tampilannya Jawa. Gimana Pak? Tapi bahasanya Tontembuan. Yang padahal ya memang berkurang lah pemakainya. Tapi justru orang memang luar berkurang sekali Pak di Minahasa. Ya, dengan sampean tampil dengan tampilan Jawa banget ini dan bicaranya Tontembuan banget ini memang menggoda apa namanya keinginan untuk belajar, terutama untuk luar biasa. Tapi ini. Pak Jai lancar memapak bahasa? Sebenarnya enggak, saya justru sedang belajar di bidang tulisan. Jadi secara teori saja ya, secara teori buku ya. Tuh, saya bicara. Oh iya. Justru saya sedang coba membuat grup bicara, tetapi selama ini di Balikpapan saya kesulitan cari bikin grup itu. Jadi saya belajar pakai teks gitu. Jadi kalau saya dibilang saya berbicara bahasa Tontembuan mungkin kurang pas. Tapi kalau ya mendekati itulah. Jadi Pak Pendeta memang waduh, memang eye-catching banget. Ya, semua karena Tuhan Pak, karena Tuhan. Betul. By the way, berapa lama sampai belajar sampai bisa bicara itu? Dulu awalnya itu sekitar 1 tahun awalnya. Awalnya 1 tahun belajar, terus 20 tahun kemudian baru dilanjutkan. Bagaimana cerita kalau 20 tahun kemudian? Jadi baru dilanjutkan. Jadi belajarnya awal 1 tahun, 20 tahun kemudian baru dilanjutkan selama 8 tahun berturut-turut. Begitu. Jadi memang perlu proses lah ya, perlu ngumpul di proses. Iya. Saya kan nggak ada komunitas itu di sini. Ya? Saya kan nggak ada komunitas itu di sini. Jadi saya nggak bisa dengar. Oh, kalau di sini di tempat tugas saya yang lama Pak itu masih bahasanya masih kuat, masih kental. Di mana itu? Di Desa Suluun. Desa Suluun. Ya. Itu bahasanya kental, orang berkomunikasi, penyampaian di ibadah, di desa itu pakai bahasa. Tapi di tempat saya yang baru ini tidak. Orang tidak berbahasa, tapi saya tetap berusaha berbahasa. Saya tetap berbahasa. Itu daerah mana Pak? Karena rata-rata kebanyakan orang di sini memahami, mengerti, tapi mau ngomongnya, bicaranya susah, sulit, dia nggak bisa. Tapi kalau saya ngomong Tontembuan di gereja, di pengeras suara, mereka paham, mereka mengerti. Dan saya terus menggalakkan itu dia, bahasa itu. Sekarang Pak Pendeta ada di daerah mana? Masih di Minahasa Selatan. Di Desa Sulu namanya, Desa Sulu Pak. Sulu. Kalau dulu Suluun, toh ini Sulu. Oh, itu Sulu. Dulu namanya Suluun ya? Bukan. Oh, bukan. Suluun sendiri, Sulu sendiri, Pak. Oh, iya. Sorry. Cuma dulu saya tugasnya di Suluun, gitu. Saya tugas gereja dulu di Suluun 8 tahun. Kalau Sulu itu kebetulan di situ bahasanya masih bagus. Jadi, oke. Sulu itu daerah mana Pak Pendeta? Daerah Minahasa Selatan. Dekat Tumpaan ya? Apa DP? Ya, dekat Tumpaan. DP kecamatan apa? DP kecamatan. Ya. Ini kecamatannya kecamatan baru namanya Tatapaan. Tatapaan. Oh, kecamatan baru itu ya? Tadinya. Kecamatan baru. Oh. Pemekaran dari Tumpaan. Oh, pemekaran dari Tumpaan. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gini, Bung J, ya Pak
Pendeta Sutejo, saya Totemboan, ya orang tua saya dua-duanya Totemboan. Tapi saya lahir di Jakarta, jadi bahasa Totemboan tidak diajarkan, walaupun ibu saya bisa berbahasa Totemboan. Nah, saya dengan J mungkin pretty much sama ya J, kira-kira sama ya, orang berdua ini, kita berdua ya, mempelajari bahasa Totemboan, tapi secara teori ya. Karena kalau kita saya tidak langsung di lapangan, Pak. Tidak punya kelompok. Nah, ini kita mau tanya nih satu-satu nih. Pertama, saya mau menanyakan dari Pak Pendeta Sutejo Hadi dulu nih, ya. Nanti kemudian J menjawab ya. Bapak tahu nggak hubungannya antara Minahasa dengan Totemboan? Minahasa dan Totemboan itu Pak, Totemboan ini bagian dari Minahasa yang besar itu. Bagian ya. Bagian ya, sebab Minahasa ini kan etnis cukup besar di Sulawesi Utara dan mempunyai 9 subetnis. Iya. Salah satunya Totemboan, ada Tolour, Ton Sawang, Ton Seak dan lain sebagainya. Iya. Kalau J bagaimana? J mengerti nggak, memahami nggak hubungan antara Minahasa dengan Totemboan? Karena J kan orang Lombok ya, Lombok, sementara Pak Sutejo Jawa ya. Jawa. Kalau J bagaimana? Wah, dia kayaknya ada masalah ini. Ya, ada gangguan, Pak. Ada masalah signal. Mungkin. Iya. Oke, sekarang coba Pak Pendeta Sutejo, saya panggilnya Pak Tejo aja atau Sutejo? Ya, Pak Sutejo. Bung J, coba bisa menjawab pertanyaan sebelumnya, hubungan antara Minahasa dengan Totemboan? Halo, Bung J? Ya. Dengar suaranya? Ya, dengar. Ya. Pemahaman saya, Totemboan bagian dari satu suku dari 4 suku besar itu. Oke. Ya. Saya pernah bahas itu 4 tahun lalu mungkin di Facebook. Iya. Oke. Kalau saya boleh, saya mau share dulu ya. Mungkin bisa lihat ya. Ini saya mau share. Ini grup yang saya baru ketemu beberapa saat lalu ya, waktu saya baru beberapa bulan saya gabung dengan grup ini, Totemboan namanya, grup Facebook Totemboan. Di sini saya bertemu dengan J ya, dengan yang lain. Ini kan J yang adminnya ya, dan J sangat aktif sekali. Sebagai orang Lombok, Lombok, saya tuh salut. Maksudnya saya aja belum tentu, walaupun saya ingin belajar, saya belum tentu menginvest waktu saya untuk mencari kata-kata secara teori, kata-kata Totemboan. Dan sejujurnya saya makin bingung dengan bahasa Totemboan karena ada grammar segala macam ya, tidak sesimpel yang Pak. Saya bayangkan. Jadi saya makin discourage, semakin minder untuk mempelajarinya. Apalagi saya ada komanya di atas ya, ada koma di atas, ada di samping. Nah, itu ada penekanannya berbeda-beda toh, Pak. Iya. Nah, sekarang saya mau lanjut nih, Pak Sutejo asalnya dari mana sih sebenarnya? Nanti saya tanya kerja ya, Pak Sutejo dulu deh. Ini Pak, gambarnya enggak ada, ini enggak hilang-hilang, ini gimana? Bentar saya ini. Nah, udah. Nah, ya. Iya. Saya Pak, orang tua saya dari Ngawi, Jawa Timur ya. Iya. Nah, terus transmigrasi di Paguyaman, Gorontalo tahun 62. Oke. Nah, saya lahir di daerah transmigrasi itu, Pak. Iya, oke. Di Paguyaman itu. Nah, dari sana saya umur sampai 16 tahun. Bisa bahasa Gorontalo? Bisa. Oke. Ya. Saya bisa bahasa Gorontalo, bahasa Sangir, dan bahasa Tondano, Pak, di Sulawesi Utara ini.
Oh ya, menarik sekali, Pak Setejo. Ya, Ya, ya. terus bagaimana bisa menguasai bahasa Totemboan Pada saat saya sebagai orang Ngawi ya? merantau, meninggalkan Gorontalo, mencari kakak saya itu toh. Iya. Nah, kakak saya yang sudah duluan merantau, nggak ketemu. Terus saya pergi ke desa Makasili itu, Pak. Makasili, dekat Malola, dekat Kumulembuai. Ya. Ya, sebelahnya Kumelembuai. Di Gunung situ saya Lolong tinggal Bulan. sama Ya. gembala. Ya. Nah, tahun 89, Pak, di Makasili itu enggak ada orang berbahasa Indonesia. Oh, oke. Tidak ada. Orang tua sampai anak-anak itu berbahasa Tontemboan semua. Cuma saya doang yang berbahasa Indonesia. Tahun 89. Nah, di Berarti, situ saya mulai pertama belajar bahasa Tontemboan di situ. oke. Akhirnya Ya. dengan pergaulan ya, karena tuntutan saat itu Ya, tidak ada dengan pergaulan sehari-hari. pergaulan sehari-hari. Karena orang-orang dari orang tua sampai anak-anak berbahasa Tontemboan semua, mau tidak mau saya mendengar, menyerap, dan mencoba menyampaikan apa yang mereka juga sampaikan. Seperti itu. Oke. Itu kurang lebih Sebelum saya hanya lanjut, 1 tahun, Pak. Oke, Pak Tejo, saya mau lanjut ke J ya. Saya mau tanyakan ke J. Ya. J, suaranya belum, masih coba di-unmute. Di sebelah kiri bawah. Oke, J. J kan ini orang Lombok ya. Orang Lombok itu kan di Nusa Tenggara Barat ya, dekat Bali. Nah, ini kalau tadi kan Pak Setejo karena ibu orang tuanya transmigrasi ke Gorontalo, terus dia kerja di Makasili. Di Makasili itu memang tidak ada yang berbahasa Indonesia, orang bahasa Totemboan. Kalau J bagaimana? Orang Lombok tinggal di mana sekarang? Di Balikpapan ya? Nah, itu bagaimana bisa punya interest di bahasa Totemboan? Apa istrinya orang Totemboan atau bagaimana? Kebetulan aku bergereja di GPIB. Nah, GPIB saya ini boleh dibilang 75% lah Manado. Suara nggak jelas. Suaranya terlalu kecil. Ya, Coba. tidak jelas. Suaranya. Pak J, suaranya pelan. Halo. Ya, jelas sekarang. Ya. Saya kebetulan kan bergereja di GPIB. Nah, GPIB itu saya persentasenya ya 75% sampai 80% itu Manado. Kita pakai level Manado ya. Dan ternyata saya tahu Manado itu macam-macam jenisnya. Nah, ketika saya tahu macam-macam jenisnya, saya tanya bahasa mereka masing-masing, rata-rata mereka tidak begitu kuasai. Padahal saya ini peminat bahasa gitu. Akhirnya saya mencari tahu di internet, berselancar di internet cari pengetahuan itu. Dan secara kebetulan, bukan kebetulan juga mungkin saya dapat Alkitab Kontemporan itu di situ bermulanya. Nah, dari Alkitab Kontemporan saya belajar dan ya sampai hari ini belajar tertulis bukan belajar bicara. Oke. Jadi menarik juga dari Alkitab ya, maksudnya Alkitab yang tahun 1909 ya. Ya betul. Itu ejaan lama ya, ejaan lama jadi bacanya OE jadi U ya, maksudnya. Betul. Ya. Nah, itu jadi ada teman yang memperkenalkan Alkitab itu di GPIB, berarti dia orang Totemboan ya. Bagaimana bisa dapat Alkitab itu? Bukan, saya yang mencari sendiri di internet. Oke. Karena saya kan ingin belajar. Jadi saya cari referensi di internet, ketemunya Alkitab ini gitu. Tapi bahasa Minahasa, kalau ada banyak orang Manado di gereja kan nggak cuma orang Totemboan, ada orang Tondano, orang Tonsea. Itulah. Ada Tonsewang, Tolour. Dalam pencarian saya ketemunya Tontemboan begitu. Referensi yang saya dapat Tontemboan. Oke. Berarti memang bahasa Tolor sama bahasa ini belum ada referensinya di internet ya. Memang kenyataan demikian. Menarik juga. Nah, sekarang Jay sudah mengerti bahwa Totemboan adalah salah satu suku bangsa di Minahasa.
ya kan? Apakah J ingin mempelajari yang lainnya, bahasa lainnya? Atau mau konsentrasi di Tontemboan saja? Saya rasa ini aja masih kelabakan belajarnya nih. Oke. Karena ini memang bahasa yang banyak tensisnya. Jadi memang kalau mau belajar bahasa pasaran mungkin lebih mudah. Tapi kalau bahasa tensis saya pastikan ini memang bahasa susah memang. Oke, berarti J pretty much punya pengalaman sama dengan saya, cuman saya tidak bisa serius untuk mempelajari sedetil J, tapi kita tidak punya lawan bicara. Sekarang begini, J bisa nggak berbicara Tontemboan dengan Pak Sutejo? Saya kalau mereka ngomong saya bisa ngerti 80%, Pak Tejo ngomong saya ngerti yang dia coba ngerti. silakan Pak Tejo. Kalau saya Bicara. Tanya apa aja? Coba berkomunikasi. Rona Pak J. ya Pak J, itu masalah majar nenu enton temboan. Itu masalah majar nenu enton temboan. sangat banget. Kayak itu, siapa memuali alasan? Ya karena Itu masalah. Karena pertama itu bahasa susah ini, jadi saya pingin tahu siapa di balik orang yang bikin bahasa susah ini gitu loh. Jadi saya tahu ini memang bahasa pintar, jadi aku ingin tahu orang siapa di balik bahasa pintar ini. Memang bahasa pintar menurut saya. Itu awalnya. Karena tensisnya banyak sekali. Oke. Jadi tadi Pak Sutejo menanyakan apa ya, kalau boleh saya tahu? Kenapa Anda suka mempelajari bahasa Tontemboan? Oke. Sekarang begini. Pak Pendeta. Ya. Pak bisa. Silakan Jay. Pak Pendeta. Ya. Pak Jeffrey ini cucunya penulis Alkitab dan penulis kamus Tontemboan kuno itu loh. Oh ya, kita sudah share nih, Jay. Ya tapi saya mungkin salah satu alasan bahwa bahasa Tontemboan itu hampir punah. Saya boleh dibilang saya adalah salah satu alasan bahwa bahasa Tontemboan hampir punah. Oke. Di sini ada Menir Denny Pinontoan. Menir, bagaimana Menir? Ada tanggapan? Ya, selamat Tabea. Tabea, Menir. Ya. Amsya, Pak Neta setuju? Manto Amsya. Mantoan Minsel, Rong Sulu. Oh, kaituren. Amsya siya, Maitua. Maitua Sulun. Oh, siapa ngarana? Sulun, toh? Sesia ngarana, paham? Ngarana Desi Koyo. Oh, Koyong. Koyo dia tahu Sulun. Ya aku tahu Jawa. Ya. Masalahnya tahu si pendeta setuju Hadi. Ya, begini. Amsa pantuan Menir. Ya, aku tahu kawan-kawan, opa oma kawan-kawan tahun 50-an 60-an mangeam motoling. Rong siapa? Motoling sangarana ure kumapei. Ngaran tarepe ngarana motoling satu. Tawi Kilkanku. Kilkan toh? Kilkanku. Motoling kan ke Makasili awian pertigaan Kumal Makasili wo Malola. Semuanya aku Makasili untuk Malola. Samange Malola kampungi kundui Bro Jeffrey walei apa mertua mantu Pak Empon aduh Pak Emponku apa tawi ang Malola luar biasa pendeta Sutejo. Nah tadi yang dibilang oleh Pak
J itu Bro Jeffrey, apakah itu yang di Alkitab Ta'arurewo Ta'arweru maksudnya? Yang bahasa Tontemboan. Iya, kita Perjanjian lama, perjanjian baru. iya perjanjian lama, perjanjian baru. Itu cerita kisah, cerita Alkitab Iya. yang dari Johannes Regar. Nah, opai Bro Jeffrey sih atau? Iya. Bang Peapo. Nah, sejauh yang kita telusuri memang tapi itu kan bukan Alkitab dalam pengertian terjemahan per perikop, tapi itu parafrase. Iya. Jadi penceritaan ulang, tapi memang mengikuti struktur Alkitab, sebenarnya tidak semua. Iya. Kalau bahasa yang lain, Tonsea, Bulu, Tontemboan, itu rupanya tidak selesai dikerjakan oleh para sendling waktu itu. Dia menghasilkan satu yang utuh. Tapi ada, misalnya dia kitab Matius atau lain. Karena para sendling dulu untuk belajar bahasa di sini, jadi tadi kan ada ini cawana grammar. Nah, upaya juga dari para sendling dulu adalah untuk itu, membuat grammar. Misalnya tulisan dari A.L. Waruntu, sia Mayor Anglangoan, Sonder, jadi juga sendling cepat, Jelesma atau apa itu, banyakkan sendling mengerjakan seperti itu, ambil cerita-cerita, lalu kemudian urai per kata. Hanya kata mapalus, mareng, jadi lalu dipenggal-penggal, lalu kemudian coba dipelajari struktur dari setiap kalimat atau pembentukan kata. Itu yang luar biasa. Memang betul tadi, jadi keprihatinan bersama juga karena mulai banyak orang muda yang tidak lagi bisa berbicara. Pun hanya mendengar, nah itu so jarang. Padahal kalau saya aku mendengar 100% masih. Kontemboan Semonda Tumpaso Rokna. Tan sama Rumoma Yotalus. 75% Rona. 8 bit. 75%. 8 bit. Tan sama Linga Rokna pe. 100% Rona. Iya. Keles tuh, Bro Jeffrey. Iya, oke. Makasih. N kita tahu kalau kita kan kalau lagi di Tompaso suka dengar oma-opa bercerita. Sebenarnya kita waktu masa kecil dulu sering mendengar kalau lagi tinggal di Tompaso sebulan begitu suka mendengar orang bercerita datang ke rumah opa terus bercerita dengan bahasa Tontemboan. Iya. Sebenarnya enak, sayangnya makanya masih terngiang-ngiang di masa waktu kejadian masa kecil sampai sekarang. Sebenarnya enak didengar, itu suasananya lain. Saya merasa ada sesuatu yang beda. Nah, sekarang masalahnya kayak saya mungkin sedikit banyak seperti Bung J ya. Saya berusaha untuk mempelajari teorinya. Dan untungnya pengucapan bahasa Tontemboan itu yang ditulis sama yang dibaca sama ya. Bukan begitu Bung J? Kecuali ada tanda koma di atasnya, Pak. Ya, apostrofi. Apostrofi itu apa? Ada a gitu ya, maka pulu sama gitu atau ada grammarnya. Ya, sesia itu kan ini apa? Siapa dia ya? Sia. Ya. Atau nyaku atau apa? Mekelek. Yaku Pak, Yaku. Nah, kalau nyaku tondano Pak, tolour. Oh oke. Kalau saya bisa bahasa Tontemboan sedikit-sedikit apa? Yaku, mekelek, marima apa? Malinga. Hah? Malinga, mendengar. Bisa berbicara sedikit apa? Yaku, mekelek, rumah toyo. Oke. Bisa bahasa. Ini dialek-dialek ini bahasa Tontemboan itu di Tompaso dan kawan-kawan sama ya atau bagaimana? Dengan Kelangoan. Ada beda Pak. Boleh saya terangkan Pak? Oh ya boleh silakan. Ini
Nah, Nanti juga jadi Bung bahasa Freddy Tontembuan, tambahkan. Bung Freddy. jadi bahasa tambahkan. Tontembuan 19 itu, Pak, menit termasuk. bahasa Tontembuan itu punya dua aliran dialek besar yang disebut dengan dialek Metanaai dan dialek Mekeleai. Kalau ih, Nah, dari dialek-dialek ini masih ada sub-sub dialek, Pak. Misalnya dialek Metanaai, ya, Metanaai. Itu ada sub dialeknya Semonder, Kumawangkoan, Temonde, Tumareran, itu sub-sub dialeknya. Tapi semua tergabung dalam dialek Metanaai. Hmm. Sementara Mekeleai ada dialek Tumompaso, ada dialek Langoan, dan sebagian Motoling. Oh, Yang Motoling. disebut dialek dengan Mekeleai. Itu. Jadi ada sub-sub dialeknya. Itu kan cuma Seperti perbedaan itu. kata aja ya, kayak Mekelek apa Mekelek kalau DPRD? Kalau Mekeleai, Makaila. Makaila, tetapi kalau Metanai Makilak. Makilak, iya, iya itu yang kita Makilak tahu. ya, kalau Makilak dan Metanai. Makilak. Kalau Mekeleai Makila. Makaila. Nah, itu bedanya. Kalau Metanai Utin, di sana Using. Bagaimana? Dingin. Dingin. Nah, Kalau Mico, Moco, apa? Mico, Mako, apa? Kalau kalau Metanai Mako, Mekeleai Moko. Moko. Artinya barat. Mako dan Moko. Barat. Mako dan Moko. Itu perbedaannya, toh. Beda dialek tadi. Tapi masih bisa berkomunikasi ya. Masih bisa. Kalau di Makassali apa? Di Makassali Makassali Metanai, dialek Metanai. Dari Kumawangkoan, Ya, Semonder, Kumareran itu ya. Oke, berarti tergantung daerah. Kalau daerah Tumpaan dekat Kumawangkoan ya, berarti dia Kumawangkoan ya. Okay. Tumareran, Pak, Tumareran. Tumareran, ya. Mereka punya sub dialek sendiri lagi. Tumareran. Bung J, bagaimana Bung J? Sudah mengerti ini semua? Ya, ngerti saya. Hah? Suaranya yang putus-putus ini sudah bagus. Ya, Bung J bagaimana? Sudah memahami? Saya secara teori, karena saya pegang buku ya saya paham lah Pak. Berdasarkan buku yang saya baca. Tapi kalau untuk komunikasi verbal itu memang tidak ada lawannya, tidak ada musuh bicaranya. Ya.